Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan sosok yang fenomenal yaitu Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Yang ternyata menurut netizen nih teman-teman, benar nggak ya? Itu sejak menjabat belum pernah ke kantor, dalam arti karena kerjanya memang terus ke lapangan ya teman-teman. Kita sampai bingung bagaimana merinci, menceritakan tiap gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini karena saking banyaknya ya teman-teman, dan itu disambut positif oleh masyarakat bukan hanya di Jawa Barat tetapi di seluruh Indonesia, sampai ada yang iri pengen punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Ini benar-benar luar biasa. Kita akan coba teman-teman dengarkan bagaimana kekaguman netizen terhadap gebrakan-gebrakan daripada Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kang Deddy Mulyadi alias KDM belum pernah masuk kantor sejak menjabat. Ini gubernur kerja nggak sih? Masa iya kerja nggak pernah ke kantor? Dia kan kerja di bagian pemerintahan. Gimana caranya dia nggak ke kantor? Seumur-umur ya, puluhan tahun gue tinggal di Bekasi. Gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Dan ternyata Kang Deddy jawabannya apa? Masalah nggak akan selesai hanya dengan duduk di kantor. Mantep banget Pak, mantep. Betul. Bahkan ya Duduk selama nggak konten-kontennya bikin Kang hasil. Deddy itu seliweran gitu di FYP gue gitu, gue belum pernah ngeliat seragam kantornya dipakai. Gue nggak tahu gue ketinggalan kontennya dia atau emang belum pernah dipakai atau jarang dipakai atau dipakai tapi nggak diperlihatkan di kontennya dia. Gue nggak tahu seragamnya dia yang mana, yang kayak gimana, nggak tahu. Gue nggak pernah lihat. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli YSL, beli apalah itu. Menurut gue Fokus ini ya. Kang Deddy Mulyadi ini keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, Banget. pasti banyak yang nggak suka. Pokoknya di Konoha ini kalau banyak yang nggak suka, banyak yang benci, itu udah pasti kerjanya bagus, jujur, amanah, udah pasti itu dibenci. Iya. Pemimpin itu harus mendengarkan keluhannya masyarakat secara langsung, harus terjun langsung ke lapangan. Pemimpin itu harus turun menemui masyarakatnya, mendengarkan keluhannya, itulah leader. Banyak banget tuh gubernur yang nggak mau menemui masyarakatnya, nggak mau menemui warganya, nggak mau nimbrung bareng sama warganya, banyak banget. Gua tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu nggak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu nggak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya Betul, itu. guys. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor, gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Ya bener kata Oke. Kang Deddy, duduk di kantor itu tidak menyelesaikan masalah, setuju gue. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, King semua orang Deddy. bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Gubernur Jawa Barat itu, Kang Deddy Mulyadi, nyaris tidak pernah ngantor. Yakin kan? Yakin. Beliau lebih senang muter-muter, pergi ke sana, pergi ke sini di wilayah Jawa Barat dan langsung melihat keadaan masyarakatnya, keadaan lingkungannya. Ya, luar biasa. Sebab apa? Kang Deddy Mulyadi tahu kalau beliau hanya di kantor saja, di belakang meja saja, permasalahan di Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah terselesaikan. Iya, Jawa Barat Hebat luas. gubernur Anda itu. Gubernur Anda orang Jawa Barat luar biasa. Ada nggak ya? Bisa nggak ya gubernur-gubernur lain di wilayah Indonesia melakukan yang seperti itu? Bisa nggak? Kalian berharap nggak? Saya sangat berharap. Iya guys, benar guys. Dan saya yakin gubernur kami di Sumatera Utara juga Bobby. akan melakukan itu. Iya harus lah. Bupatinya, wali kotanya harus bisa melakukan itu. Semua urusan birokrasi, semua urusan kantor sudah ada sekretarisnya, sudah ada timnya, Betul. pemimpinnya langsung terjun. Luar biasa. Saudara-saudaraku warga Jawa Barat,
Anda semua berbahagia. Salam hormat saya buat Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalimat yang begitu indah ya, saudara-saudaraku di Jawa Barat, kalian berbahagia ya. Berbahagialah kalau punya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Menurut saya ini luar biasa gebrakannya ya. Bayangkan kalau gubernur aja turun, masakan bupati, wali kota, sampai kepala desa nggak turun. Pasti malu, pasti merasa tertampar gitu. Kenapa nggak turun ya? Karena sekelas gubernur aja turun, nanti akan malu kalau nggak turun. Jadi ya apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya dia nggak pakai omongan, nggak pakai mimbar untuk nyuruh-nyuruh orang yang di bawah koordinasinya ini gerak, tapi dia langsung gerak dan itu membuat jajaran di bawahnya juga gerak karena malu ya teman-teman, karena malu ya. Sekarang sudah juga zaman orang takut ya, tapi kalau malu orang akan takut untuk malu gitu teman-teman. Keren banget ya Kang Deddy Mulyadi ya. Om Swastiastu, semeton. Video-video Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi seringkali berseliweran di beranda saya, baik di Facebook maupun TikTok ya. Jujur saja saya merasa merinding gitu. Bahasa Balinya kesyang-kesyang belum kalau melihat figur seorang Deddy Mulyadi, bagaimana beliau di awal-awal memimpin Jawa Barat. Mudah-mudahan ya kepemimpinan beliau berkelanjutan sampai akhir masa jabatan dan beliau bisa terpilih lagi untuk periode kedua. Ya, betul. Dan mudah-mudahan juga apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini menular ke semua pucuk pimpinan di provinsi masing-masing, khususnya Bali. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, saya tak perlu melihat bagaimana tata cara sholatmu. Yang saya nilai dari Kang Deddy adalah bagaimana cara kerjamu. Pun saya bukan Tuhan yang harus menilai keikhlasan dan tujuan kerjamu. Yang saya nilai, yang saya perhitungkan, yang saya apresiasi adalah bagaimana dampak kepada rakyat. Sehat selalu Kang Deddy Mulyadi. Perjalanan masih panjang. Di jalan banyak terjal, tapi percayalah, bersamamu Kang Deddy Mulyadi ada jutaan rakyat yang mendukung, bahkan dari luar Jawa Barat. Teruntuk warga Jawa Barat ya, pertanyaanku tuh apa sih yang membuat kalian tuh nggak mendukung gubernur kalian Kang Deddy? Aku punya gubernur seperti dia yang beneran kerja, waduh, aku akan sangat respect sekali. Berarti yang tinggi untuk seorang gubernur, bahwa gubernur itu harus bekerja. Wong selama ini nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa, nggak ada yang komplain kok. Kamu kerja Kang Ded, gitu kan? Terus yang kedua, aku yakin musuh politik Kang Deddy ini banyak. Pasti. Jadi dia itu rely on kalian warga-warga Jawa Barat untuk support dia. Orang kayak Kang Deddy ini langka. Ya itu ya teman-teman, beberapa komentar positif dari netizen yang sudah kita cuplik dan kita dengarkan ya teman-teman. Saya pribadi ya kagum lah teman-teman dengan pemimpin yang berani turun ya teman-teman, berani terjun langsung ya. Tentu akan ada kontroversi, ada gesekan, ada konfrontasi ya teman-teman, tetapi tidak apa-apa ya teman-teman. Itu bagian daripada menggebrak ya teman-teman. Itulah efek daripada sebuah gebrakan, merubah zona nyaman ya, merubah status quo ya teman-teman, yang sudah mungkin banyak para birokrat misalnya itu terlalu nyaman ya teman-teman, digebrak. Tentu ada kontroversi di sana sini, tetapi selama tujuannya baik, rakyat ya pasti mendukung Kang Deddy Mulyadi. Dan sejauh ini kita bisa melihat dampak-dampak positifnya bukan hanya untuk Jawa Barat, bahkan daerah gubernur lain itu saya lihat di beberapa cuplikan video itu mulai meniru gaya Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Sekalipun kemarin sempat dibercandain gubernur konten gitu oleh saya. Ya itu kalau pendapat saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.